Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, mari kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala niyatis sholihah biridhoillah wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. Baik anak-anakku sekalian, untuk kali ini di bab 3 kita akan mempelajari tentang syaja'ah. Ya, syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah adalah jujur. Syaja'ah adalah jujur. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur dalam berbagai hal, baik lisan kita, perbuatan kita, maupun hati kita. Itu jujur. Nah, di bab 3 ini apa yang kita akan pelajari? Yang kita pelajari di bab 3 ini adalah yang pertama, kita harus tahu pentingnya jujur. Kenapa? Jujur adalah lambang dari keberanian. Nah, ketika kita sudah jujur, maka kita akan mempelajari tentang pentingnya dan keutamaan berani dalam berkata jujur, berbuat jujur, dan keutamaan jujur. Nah, diharapkan pada bab ini kita dapat menjauhi perilaku penakut dan dusta. Takut dalam hal dosa atau melakukan perbuatan mungkar. Setelah kita bisa menjauhi perilaku penakut dusta atau perbuatan mungkar, kita semoga saja dapat berani membela kebenaran dan kejujuran sehingga kita bisa hidup nyaman dengan kejujuran. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun pada saat sekarang, kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai. Kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surga. Nah, sikap jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama juga akan lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Maka kejujuran harus kita tegakkan meskipun berat dan susah. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Kalau ada ungkapan bahwa orang jujur akan hancur, kalau bahasa kita sehari-hari orang Jawa mengatakan jujur ajur, wah itu sangat keliru sekali. Maka bagaimana kita menyikapinya dan mensifatinya dengan cara membuktikan bahwa jujur itu lebih utama
daripada berbohong. Nah, kejujuran adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Allah sendiri memiliki sifat jujur dalam semua beritanya. Nah, ini terbukti termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditsa. Shadaqallahul azim. Yang artinya kurang lebih, Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surah An-Nisa ayat 87. Nah, ini membuktikan bahwa Allah benar-benar jujur dalam semua firman-Nya. Semua apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat hati kita nyaman dan tentram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya sesuatu yang tidak kita katakan. Makanya kita terkadang menjadi anak atau seorang yang galau karena banyak kebohongan yang kita simpan, yang kita laksanakan, terutama kebohongan kepada keluarga kita sendiri. Nah, semoga kita mendapatkan ampunan Allah dan bisa berkata jujur menjadi perilaku kita sehari-hari. Amin Allahumma. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di Masjid Nabawi dan berbincang-bincang dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau bersabda, "Sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari." Semua mata pun tertuju ke pintu masjid dan pikiran para sahabat pun membayangkan seorang yang luar biasa, penghuni surga. Ini penghuni surga. Nah, beberapa saat kemudian masuklah seorang pria dengan air wudhu yang masih membasahi wajahnya. Kemudian para sahabat pun bertanya-tanya apakah dia orang yang akan masuk surga. Ya, terus apa keistimewaan dia sehingga masuk surga? Nah, tidak seorang pun yang berani bertanya walau semua sahabat merindukan jawabannya. Keesokan harinya peristiwa semula terulang kembali, bahkan pada hari ketiga pun terjadi hal yang demikian. Kemudian Abdullah, putra gubernur pertama di Mesir, Amr bin Al-As, tidak tahan lagi meski ia tidak berani dan khawatir mendapat jawaban yang tidak memuaskannya. Maka timbullah suatu ide di benaknya. Dia pun mendatangi si penghuni surga sambil berkata, "Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari?" "Tentu," jawaban orang tadi. Jawab si penghuni surga yang ternyata seorang Ansor bernama Sa'ad bin Amr bin Al-As. Setelah memperhatikan, mencermati, bahkan mengintip si penghuni surga, ternyata tak ada sesuatu pun yang istimewa. Tidak ada ibadah khusus yang dilakukan si penghuni surga. Tidak ada sholat malam, tidak ada pula puasa sunnah. Ia bahkan tidur dengan nyenyak sehingga beberapa saat sebelum fajar. Nah,
pada siang hari si penghuni surga bekerja dengan tekun ke pasar. Sebagaimana halnya orang yang ke pasar. Nah, pasti ada sesuatu yang disembunyikan atau yang tak sempat kulihat. Nah, kemudian Abdullah mengikutinya dengan diam-diam. Kemudian Abdullah ketahuan oleh Amr, oleh Sa'ad bin Amr tadi. Apa yang kau lihat? Itulah saya, jawab si penghuni surga. Dengan rasa kecewa Abdullah bin Amr bermaksud kembali ke rumah, tetapi tiba-tiba tangannya dipegang oleh sang penghuni surga seraya berkata, apa yang engkau lihat? Itulah yang saya lakukan. Ditambah sedikit lagi, saya tidak pernah merasa iri terhadap seseorang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah pula saya berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini cerita Abdullah bin Amr ini, cerita Sa'ad bin Amr ini, ya, menunjukkan bahwa keutamaan orang berkata jujur, tidak berdusta, ini sangat besar sekali, sehingga orang-orang pun menyegani Sa'ad bin Amr, dan Allah pun mengutus Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa, menunjukkan bahwa Sa'ad bin Amr ini adalah seorang penghuni surga. Itu adalah keistimewaan orang yang berbuat jujur. Pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Keberanian adalah tuntutan keimanan. Iman pada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Rasulullah bersabda, "Qulil haqqu walau kana murran," yang artinya katakanlah yang benar walau pahit. Nah, hadis riwayat Ahmad. Islam tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Nah, orang yang lemah dan atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup, sehingga gampang putus asa, gola-galau. Ya, makanya sebagai pemuda jangan gola-galau. Ketakutan itu diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungannya, takut karena berlainan sikap dengan banyak orang, atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Nah, berani ini adalah berani dalam kebenaran, tapi berani tidak merasa benar. Ya, paham ya? Saya katakan berani, ya, berani dalam kebenaran, tetapi tidak merasa paling benar. Itu keberanian. Dalam ajaran Islam, syaja'ah menurut bahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah artinya adalah keteguhan hati atau kekuatan hati. Kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah dapat diartikan berani yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini diterangkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Imran ayat 139. Nah,
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberanian kalau kita benar. Tetapi kalau kita salah, tidak boleh berani dalam kesalahan itu salah. Tapi ketika kita salah, harus berani meminta maaf. Silakan perhatikan video berikut ini. Setelah kalian amati video tersebut, tugasnya adalah jelaskan hubungannya antara perilaku jujur yang diamati dengan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, pecahkan masalah kamu sendiri dengan mengidentifikasi atau memecahkan masalah kamu sendiri, amati dan apa akibat yang ditimbulkan. Ya, misalnya kamu punya masalah kejujuran dengan orang lain, nah silakan diamati, dicermati, kemudian sebab akibatnya apa, kemudian akibat yang ditimbulkan apa. Yang ketiga adalah buatlah contoh perilaku jujur kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri, sehingga contoh ini dapat kamu laksanakan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Untuk tugas, silakan nanti dikumpulkan melalui media PDF, kemudian dikirim di Google Classroom. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.